Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyina wa habibina al-Mustafa Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudaraku yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak terasa waktu terus berlalu. Pergantian waktu di dunia ini akan senantiasa kita lalui bersama, dan terkadang kita tidak merasakannya. Kemarin kita masih bersama dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh kemuliaan. Dan sekarang bulan tersebut telah pergi meninggalkan kita. Akan tetapi kita selaku hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan hari akhir, kita harus tetap untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama hayat masih di kandung badan, kita diwajibkan untuk tetap beribadah kepada Allah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kita harus tetap beribadah sampai ajal, sampai kematian menjemput kita. Berkaitan dengan ibadah, maka sekalipun bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh ampunan ini telah berlalu, sekalipun kita berada di bulan Syawal, kita tetap diperintahkan untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkaitan dengan ibadah ini, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mensyariatkan salah satu ibadah puasa, yaitu puasa 6 hari di bulan Syawal, sebagaimana yang disebutkan oleh lisan Nabi-Nya yang mulia salawatullahi wassalamuhu alaih, dari salah seorang sahabat, Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu. Beliau bersabda, man shoma ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahri. Bahwasanya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian dia mengikutkannya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia akan mendapatkan pahala seperti puasa 1 tahun penuh. Sungguh ini merupakan sebagian dari sekian banyaknya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita rahmatnya, di antaranya dengan kita berpuasa di bulan suci Ramadan. Kemudian setelah itu kita ikutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal ini, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita pahala seperti pahala 1 tahun penuh. Karena setiap kebaikan itu dilipat gandakan 10 kali lipat. Sebagaimana disebutkan di hadis yang lain, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang bagaimana bulan puasa di bulan suci Ramadan, apabila digabungkan atau dilanjutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, sehingga dia mendapatkan pahala seperti pahala puasa 1 tahun penuh. Dikarenakan apa? Sebagaimana sabda Nabi yang lain, man shoma sitta
ayyamin ba'dal fitr kana tamamas sanah man jaa bil hasanah falahu 'asyru amsalihha. Barang siapa yang puasa 6 hari setelah Idul Fitr, ya, setelah Idul Fitr, entah dia mulai dari hari kedua, ketiga, selama dia masih di bulan Syawal, maka baginya pahala puasa setahun penuh. Barang siapa yang melakukan satu kebaikan, baginya ganjaran 10 kali lipat. Kemudian dikuatkan di hadis yang lain, ja'alallahu al-hasana bi'ashri amthaliha, fasyahrun bi'asyrati ashhur, wasiyamu sittati ayyamin ba'dal fitr tamamus sanah. Allah menjadikan satu kebaikan bernilai 10 kali lipat, maka puasa sebulan senilai dengan puasa 10 bulan. Kita berpuasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan, itu apabila dilipat gandakan satu kebaikan dengan 10 kali lipat, maka kita telah mendapatkan pahala puasa 10 bulan. Ditambah puasa 6 hari setelah Idul Fitr, ya, maka membuatnya menjadi sempurna 1 tahun. Dan ini sebagaimana dikuatkan atau dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Beliau mengatakan, wa innama kana dzalika kasiyamid dahr li'anna al-hasanah bi'ashri amthaliha fa Ramadan bi'asyrati ashhur wa sittatu bisyahrain. Pahala puasa Syawal seperti puasa setahun penuh karena satu kebaikan senilai dengan 10 kebaikan. Puasa Ramadan, ya, puasa Ramadan sebulan senilai dengan 10 bulan. Dan puasa 6 hari di bulan Syawal ini senilai dengan kita berpuasa 60 hari karena dilipat gandakan satu kebaikan menjadi 10 kali lipat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita menghitung, ya, 360 hari, maka dia sama dengan 1 tahun penuh, yaitu tahun Hijriah. Keutamaan ini adalah Allah Subhanahu wa taala berikan bagi orang yang telah menyempurnakan puasa Ramadan sebulan penuh. Artinya, ya, di sini kita lebih mengambil pendapat, menguatkan pendapat yang menyatakan bahwa orang yang berpuasa Ramadan kemudian dia memiliki hutang, ya, dan sesampainya di bulan Syawal, apakah dia harus membayar hutang dulu ataukah puasa Syawal dulu? Ya. Dari berbagai pendapat, kami lebih menguatkan pendapat bahwa membayar hutang dari puasa yang wajib lebih diutamakan daripada mengambil puasa 6 hari yang mayoritas ulama, ya, menyatakan bahwa puasa 6 hari di bulan Syawal ini adalah mustahab, ya, adalah sunnah, sehingga yang wajib harus didahulukan daripada yang sunnah. Dan kemudian hadis yang kami bacakan di awal, itu man shoma Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal, ya, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian dia mengikutkannya dengan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal, ya, ini menunjukkan bahwa dari hadis ini Rasulullah SAW mengisyaratkan bahwa untuk mendapatkan pahala puasa seperti puasa 1 tahun penuh adalah dengan harus kita menyempurnakan puasa di bulan suci Ramadan kita. Artinya kita harus sempurnakan hutang kita, baru kemudian kita melanjutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal ini. Sehingga keutamaan, sekali lagi keutamaan 1 tahun penuh, ya, pahala 1 tahun penuh ini adalah bagi orang yang telah menyempurnakan puasa Ramadan, dan baik dia itu telah membayar hutangnya, karena berdasarkan dalil yang kita sebutkan tadi. Akan tetapi,
kita tidak bisa meniadakan juga. Bagi siapa saja yang dia mungkin mendahulukan puasa Syawalnya sebelum dia membayar hutang puasa Ramadan, maka puasanya tetap sah. Ya. Puasanya tetap sah. Akan tapi dia tetap diwajibkan untuk membayar hutang Ramadannya sebelum ajal menjemput dia. Dan melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal ini sebagai bentuk melaksanakan syariat dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya yang mulia. Ini menunjukkan kecintaan seorang muslim kepada ibadah puasa, bahwa ibadah ini tidak memberatkan dan tidak membosankan. Dan ini merupakan tanda kesempurnaan imannya. Ini menunjukkan akan keistiqomahannya dia dalam kebaikan, menandakan diterimanya amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena diantaranya dikatakan oleh ulama salaf, atau sebagian ulama salaf mengatakan bahwa thawabul hasanati al hasanatu ba'daha. Maksudnya adalah balasan dari kebaikan adalah kebaikan selanjutnya. Yaitu apabila kita melaksanakan kebaikan yang begitu banyak, yang begitu melimpah di bulan suci Ramadan, maka di antara kebaikan seorang hamba, dia akan mencari kebaikan setelah bulan suci Ramadan. Dan kebaikan itu diantaranya dengan kita berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Dan itulah yang menjadi kebaikan selanjutnya. Sehingga alangkah meruginya apabila kita tidak memanfaatkan untuk mengambil puasa 6 hari di bulan Syawal ini, karena ganjaran atau pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila disempurnakan dengan puasa Ramadan kita tadi, maka kita akan mendapatkan pahala 1 tahun penuh. Adapun tata cara puasa di bulan Syawal ini, Allah Subhanahu wa taala juga memudahkan terhadap hamba-hambanya. Di antaranya ketika kita berniat untuk puasa di bulan Syawal ini, puasa 6 hari, puasa sunnah ini, yang harusnya ketika kita berpuasa wajib, kita harus niatkan sebelum terbitnya fajar. Sebagaimana hadis Nabi, man lam yubayyitis siyam qabla al-fajri fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak menghadirkan niat puasa di malam hari sebelum terbit fajar, maka tidak ada puasa baginya. Dan hadis ini berlaku untuk puasa yang wajib. Adapun puasa sunnah ini, maka kita boleh berniat setelah fajar, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau ketika mendatangi Aisyah radhiyallahu anha, kemudian beliau mengatakan, bertanya kepada Aisyah, hal indaki syai'? Maka Aisyah pun menjawab, ma indana syai'. Maka apa kata Nabi? Fa inni sha'im. Ketika Nabi bertanya, apakah kamu memiliki sesuatu wahai Aisyah yang bisa untuk dimakan? Aisyah pun menjawab, kami tidak memiliki sesuatu wahai Rasulullah. Maka beliau mengatakan, kalau begitu aku akan puasa. Dan ini sebagai dalil untuk puasa sunnah bahwa niatnya bisa kita niatkan setelah terbitnya fajar. Dan ini menjadi mazhab jumhur, menjadi kesepakatan mayoritas para ulama. Kemudian yang bisa kita ambil faedah dari hadis keutamaan puasa Syawal ini, Allah Subhanahu wa taala memudahkan kembali hambanya dengan
puasa 6 hari di bulan Syawal ini tidak harus berurutan. Ya. Tidak harus berurutan kita puasa wajib hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, kemudian ternyata satu hari kita nggak puasa, ya, keesokan harinya baru kita bisa puasa. Maka puasa yang hari-hari sebelumnya menjadi musnah, tidak. Ya, Allah mudahkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal ini, ya, boleh untuk tidak berurutan. Yang penting kita tetap niatkan untuk puasa di bulan Syawal. Puasa 6 hari, ya, di bulan Syawal ini. Sebagaimana dijelaskan bahwasanya puasa Syawal tidak disyariatkan harus berurutan dalam pelaksanaannya, tapi boleh terpisah-pisah, karena memang dalilnya menyebutkan secara umum, ya. Sebagaimana dijelaskan misalkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, beliau menjelaskan siyamu sitti min Syawal sunnah thabitatun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa yajuzu siyamuha mutatabi'ah wa mutafarriqah li'anna Rasul sallallahu alaihi wasallam atlaqa siyamaha wa lam yadhkur tatabu'an wala tafriqan haitsu qala sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr. Ya. Kata beliau, puasa 6 hari di bulan Syawal telah sahih datangnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan boleh mengerjakannya secara berurutan ataupun terpisah. Ya. Dia mengerjakannya di hari kedua setelah Idul Fitr, maka itu lebih baik, ya, sebagai bentuk dia menyegerakan diri dalam kebaikan. Atau dia melaksanakan puasa 6 hari bulan Syawal ini secara berurutan, itu jauh lebih baik juga, ya, sebagai bentuk dia menyegerakan diri dalam kebaikan, ya, sehingga dia tidak disibukkan oleh hiruk pikuknya dunia. Akan tapi tidak tercela juga ketika dia mengerjakannya dengan, ya, dan dia melaksanakan secara terpisah-pisah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan puasa Syawal secara mutlak, ya, tanpa sifat-sifat tambahan, dan tidak disebutkan harus berurutan ataupun terpisah-pisah. Karena Nabi mengatakan, barang siapa yang puasa Ramadan, ya, lalu diikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, ia mendapatkan pahala puasa 1 tahun penuh. Kemudian, ya, hal yang penting yang perlu kita perhatikan berkaitan dengan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal ini adalah, karena ini puasa sunnah, maka bagi seorang wanita hendaknya dia meminta izin kepada suaminya, ya, untuk berpuasa. Apabila suaminya mengizinkan, maka dia berpuasa. Akan tapi apabila suaminya tidak mengizinkan, maka dia tidak boleh berpuasa. Mungkin ini pembahasan yang bisa kita ambil, ya, berkaitan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal ini, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita semuanya taufik untuk, ya, mencari ilmu yang bermanfaat dan melaksanakan amal-amal saleh. Subhanakallahumma bika asyhadu an la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.